Saat saya membaca teks Alkitab dalam Efesus 4 ayat 7-24, saya menemukan beberapa fakta rohani yang menakutkan. Yang pertama, di tengah jemaat yang sedang mengalami kegerakan rohani pun, akan tetap dapat kita temukan adanya orang-orang percaya yang menjalani kehidupan mereka dengan terus memanifestasikan manusia lama mereka. Bayangkan, Paulus menegaskan masih adanya orang percaya yang hidup seperti orang yang belum bertobat, dengan pikiran dan pengertian-pengertiannya yang sia-sia dan gelap. Menjalani kekristenan mereka hanya sebagai rutinitas keagamaan, tanpa kehidupan roh. Hidup dalam kebodohan, keras kepala, tidak lagi mengikuti tuntunan hati nurani, hidup dalam kungkungan hawa nafsu serta berbagai kecemaran. Efesus 4 ayat 17-19. Yang kedua, seringkali jemaat yang selama ini hidup sembrono, tidak taat pada arahan firman atau kebenaran, baru menyatakan diri mau bertobat. Hanya setelah mereka mulai mengalami berbagai konsekuensi negatif dari semua ketidakakuratan yang selama ini mereka jalani. Istilahnya, kalau belum kepentok, ia akan terus melakukan kehidupan fasiknya. Kalau tidak karena ketahuan atau tertangkap tangan, mana ada maling yang mau mengakui perbuatannya. Bahkan ada banyak yang sudah tertangkap tangan pun masih coba untuk berkelit atau memberikan beribu alasan untuk membenarkan tindakan salahnya. Yang ketiga, dibutuhkan suatu perubahan yang mendasar dalam the spirit of your mind. Efesus 4 ayat yang ke-23 dalam terjemahan New King James Version. Diselaraskan dengan firman-Nya, sehingga nature manusia lama dapat sepenuhnya disingkirkan dan pada saat yang sama, sepenuhnya mengenakan manusia baru yang sudah Bapa sediakan di dalam Kristus. A. Jika kita mempergunakan istilah universal, maka kata the spirit of your mind merujuk pada fungsi otak yang disebut alam bawah sadar. Misalkan seseorang baru bertobat pada usia 20 tahun. Artinya selama 20 tahun itu pula, dunia ini dengan segala pengaruh si jahat yang ada di dalamnya terus mencetak dan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Ada banyak value kehidupan, kebiasaan, maupun sudut pandang kehidupannya yang sesungguhnya berasal atau bersumber dari dunia yang sudah tercemar ini. Jadi dengan seseorang baru bertobat pada saat ia berusia 20 tahun, misalkan, artinya dalam ia menjalani hari-hari hidupnya sebagai ciptaan baru. Ia masih akan terus mengalami adanya percampuran antara pola hidup manusia lama yang merupakan hasil cetakan dunia ini dengan keberadaannya sebagai ciptaan baru yang seharusnya menjalani kehidupannya di dalam kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus. Tanpa orang yang bersangkutan dengan tekun terus menyelidiki dan membangun ulang nilai-nilai hidup, dasar keyakinan, sudut pandang, kebiasaan hidup yang selama ini ia miliki dan mulai menyelaraskannya dengan patokan firman. Kita berketetapan untuk menjadikan prinsip-prinsip firman tertulis sebagai satu-satunya pedoman dan patokan hidup. Maka kita akan terus mendapati bagaimana kehidupan sehari-hari orang yang bersangkutan bisa terus memunculkan pola hidupnya yang lama, yang manusiawi, atau bahkan yang duniawi dan kedagingan. Dibutuhkan tindakan bertekun pada pengajaran rasuli. Kisah Rasul 2 ayat 42. Untuk kita dapat mulai merombak the spirit of your mind atau alam bawah sadar seseorang dan menyelaraskannya dengan firman. Keberadaan manusia baru dalam hidup seseorang sepenuhnya akan bermanifestasi saat the spirit of your mind atau alam bawah sadar yang ia miliki terus diselaraskan dengan firman-Nya. Amin. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut lagi besok. Saya Stephen Agustinus. God bless you.